Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita mengambil saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Firman Tuhan yang menjadi berita sukacita bagi kita di tanggal 7 April 2022 didasarkan pada 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Aisada do debata, jelasada do nang pangulu ni debata doho jolma, ima jolma Kristus Yesusi. Demikianlah firman Tuhan. Renungan ini dibuat melalui judul Sang Pengantara. Pada tahun 2019, ada sebuah kisah mengharukan yang dialami seorang pengemudi ojek online dengan seorang pengguna yang memakai jasa ojek online tersebut. Pengemudi ojol tersebut biasanya digunakan untuk mengantar penumpang, barang atau layanan dompet digital, namun kali ini justru diminta menjadi pengantara untuk berbicara dengan ibu dari si pemesan. Pemesan ojol tersebut ingin sekali menelepon ibunya yang jauh darinya, namun ternyata ibunya tidak memiliki telepon genggam untuk dihubungi. Pada akhirnya pengemudi ojol menyanggupi permintaan pelanggannya, meskipun jasa untuk itu tidak ada ditawarkan dalam aplikasi ojol. Pengemudi ojol atau ojek online pergi ke alamat dari ibu pengguna jasanya dan benar-benar menjadi pengantara menghubungkan dua saudara yang saling merindukan. Setelah sampai di alamat yang dituju, pengemudi ojol melihat ibu dari pelanggannya menangis karena anaknya menghubunginya. Dia juga tidak sengaja mendengar pelanggannya yang meminta maaf kepada ibunya karena tidak bisa pulang disebabkan pekerjaannya. Kisah mengharukan ini direspon baik oleh netizen Indonesia, terutama bagi sikap pengemudi ojol yang bukan hanya pengantar ini dan itu, tetapi juga pengantara rindu yang justru tidak ada dalam layanan aplikasinya. Dari cerita tersebut, kita memang bisa melihat bahwa manusia mampu menjadi pengantara bagi manusia lainnya, namun tidak untuk keterhubungan kita dengan Allah Sang Pencipta. Manusia biasa seperti kita, baik itu dengan sikap perilaku kita, harta, tahta, dan keberadaan kita, tidak mampu untuk mendamaikan, menghubungkan, mempersatukan kita dengan Allah. Pengantara manusia dengan Allah yang Esa itu juga Esa, yakni hanya Yesus Kristus saja. Dia yang datang ke dunia, menempuh jalan kehinaan, dan memberikan nyawanya dengan tujuan hanya untuk menyelamatkan kita. Melalui Yesus Kristus yang berkorban, kita yang dahulunya terpisah, putus, sesat, dan hina karena dosa-dosa kita diselamatkan, menjadi satu, terhubung, layak, diterima, dan terhindar dari hukuman yang kekal. Kita yang dahulunya terpisah dengannya dihubungkan kembali melalui pengorbanannya. Dia Yesus Kristus yang merupakan satu-satunya pengantara mengembalikan kita kembali dalam lingkup kasih Allah dan menghubungkan kita lagi dalam rancangan keselamatannya. Kita meroleh kehidupan yang kekal dan abadi hanya karena Dia, yakni Yesus Kristus, Sang Pengantara kita dengan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk satu hari yang baru telah Engkau berikan kepada kami, terutama firman yang telah kami dengarkan, untuk mempercayai dan meyakini Sang Pengantara kami dengan Engkau, yakni Yesus Kristus yang telah berkorban. Kiranya ya Tuhan, dengan iman percaya kami benar diselamatkan, kami benar-benar ditolong, dan kami benar-benar dibantu dalam menjalani hari-hari kami. Kasihilah kami ya Tuhan orang yang berdosa ini, dan hapuskan segala pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati engkau sekalian. Amin.